Selamat datang. Saat ini kita akan mengikuti manual atau tutorial penggunaan aplikasi Sekda Biru, Surat Elektronik Kreatif pada Biro Umum. Alamat aplikasi ini http://sekdabiru.sulbar.com. Dapat juga diakses pada alamat Indo Biro Umum pada alamat bumper.sulbarprov.go.id melalui link aplikasi layanan. Kita kembali ke aplikasi. Dari halaman utama aplikasi Sekda Biru ini kita bisa melihat beberapa informasi. Link info aset, online help, fasilitas pencarian cek status, kemudian fasilitas akses admin Sekda Biru. Untuk instansi pengguna atau calon pengguna atau calon peminjam baik instansi internal ataupun eksternal, sebelum melakukan peminjaman mereka harus mengklik info aset ini untuk melihat daftar fasilitas atau aset yang dimiliki oleh Biro Umum yang dapat dipinjam untuk digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dari daftar fasilitas ini dikelompokkan lagi dalam kelompok lokasi masing-masing aset ini. Di sini kita dikelompokkan pada aset gedung utama kantor gubernur, gedung serbaguna PKK, room VIP bandara, tenda dan kelengkapan, kendaraan roda 4 dan 6, dan kelompok ini bisa ditambah melalui akses operator. Kita akan melihat dulu aset yang ada saat ini, diantaranya adalah lapangan upacara. Di sini juga kita bisa melihat informasi jadwal atau penggunaan yang sudah terjadwal digunakan atau belum. Seperti dengan mobil alat sound system ini belum ada jadwal, belum ada peminjamnya. Ruang Menteri 1 dan Ruang Menteri 2 belum ada peminjamannya. Kemudian aset lainnya ada auditorium lantai 4 yang kapasitas 500 orang, sudah terdapat satu jadwal aset. Untuk melihat informasi aset yang digunakan atau sudah ada jadwal penggunaan baik oleh instansi internal maupun eksternal, kita bisa mengklik informasi yang ada, misal ruang meeting 1 lantai 2 dengan kapasitas 100 orang. Kita klik. Informasi yang ada di sini kita bisa melihat fasilitas lokasinya di mana, di gedung utama, kemudian nama fasilitas adalah ruang meeting 1, lokasi lantai 2, kapasitas 100 orang. Keterangan kalau memang ada keterangan tambahan, kemudian informasi foto, lokasi atau ruangan atau aset yang terkait ruang meeting 1 ini yang berada di lantai 2. Kalau kita klik ini kita bisa memperbesar foto ini. Akan terlihat untuk para calon pengguna itu bahwa kondisi ruangan tersebut yang akan digunakan oleh mereka adalah sesuai dengan yang ditampilkan di foto ini. Oke, kita kembali. Nah, dari informasi detail ini terdapat catatan, yaitu catatan penggunaan atau jadwal rencana penggunaan aset. Di sini terdapat ada 2 jadwal, yaitu digunakan oleh instansi lembaga Biro Ortala dan Diklat. Biro Ortala menggunakan rencananya jadwal mulai Selasa tanggal 22 September 2020 jam 21.00 sampai dengan Rabu 23 September jam 22.00. Kemudian jadwal kedua itu pada hari Sabtu 26 September 2020 jam 12.53 sampai jam 15.53. Nah, dari informasi ini tentunya para calon peminjam itu harus menyesuaikan dengan jadwal mereka. Apabila dia ingin menggunakan ruang meeting 1 pada lantai 2 ini, dia harus menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Atau dia akan kembali lagi ke link info aset yang secara keseluruhan untuk memilih ruang pertemuan yang mereka dapat gunakan. Apakah bisa menggunakan kembali yang kapasitas 50 orang atau 100 orang, tentunya dengan menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Kita lihat tadi, ini ruang meeting lantai 2 hari Kamis dengan hari Jumat.
Nah, kalau dia di sini dia sesuai dengan jadwal mereka dan mereka rencana menggunakan, dia mengklik tombol pinjam pakai ini, kemudian dia harus melengkapi informasi atau form peminjaman yang ada. Kita coba sambil mengisi. Calon peminjamnya adalah Dinas Kelautan. Kemudian alamat emailnya kita tes pakai alamat email ini. Perihal adalah peminjaman ruang meeting dengan nomor surat 001 OPD, ini sebagai contoh kita gunakan. Tanggal suratnya adalah tanggal 24 bulan 9 2020. Nah, jadwal penggunaannya dia harus mengisi pada informasi tanggal pemakaian. Tinggal diklik, akan dipilih mulai tanggal 27 sampai tanggal 30. Kita pilih tanggal 27, tanggal 28 hari Senin, mereka akan gunakan pada hari Senin. Karena dia menggunakan cuma 1 hari, berarti dia kembali memilih tanggal 28 itu. Dia masukkan informasi jam. Mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 11.30. Dengan informasi tambahan atau keterangan, mohon ditambahkan kursi dan bosara sebanyak 10 set. Setelah lengkap informasinya, sudah terisi semua termasuk jadwal pemakaian dan jamnya, kita klik verifikasi kode untuk menghindari spamming. Kita pilih palm trees-nya ini 1, 2, 3. Kita verify. Biasanya dia tampil pilihan kayak begitu atau dia bisa langsung centang, nanti menyesuaikan dengan kondisi. Kita klik tombol kirim. Sukses. Data Anda telah terkirim. Terdapat beberapa informasi yang harus disimpan, yaitu kode surat ini 9D sekian. Ini otomatis di-create oleh aplikasi. Dengan catatan, nah ini sudah ada informasi peminjaman aset dari Sekda Biru. Masuk ke alamat email peminjam. Jadi kode surat ini juga terkirim via email ke email peminjam, juga ke email operator Sekda Biru di Biro Umum. Terdapat juga informasi akses secara langsung di sini. Apabila diklik, dia akan lari ke informasi peminjaman mereka. Ini tadi yang mereka isikan semua. Dinas Kelautan. Sebelum mereka melakukan kegiatannya, terdapat beberapa informasi yang harus dilampirkan. Lampiran ini masih kosong. Karena dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang aset dan perbendaharaan negara berkaitan tentang keuangan, diwajibkan proses surat menyurat secara fisik. Jadi instansi calon pemakai dia harus membuat surat, kemudian difoto, dia harus lampirkan, dia tambahkan file gambar. Saya saat ini posisi peminjam, surat peminjaman. Kita cari file scan-nya. Kita sudah foto tadi filenya, surat peminjaman ini kita gunakan sebagai contoh. Tambahkan lampiran. Ini ada informasi file upload sudah selesai. Kita refresh, reload. Kita tampilkan ulang, sudah masuk surat peminjaman. Ini bisa dilihat kembali suratnya yang dia kirim itu surat tentang apa, isinya apa saja. Ini sebagai contoh yang kita gunakan. Oke, kita tutup kembali. Dari pihak peminjam, calon peminjam, tahap awal sudah selesai. Pihak operator yang berada di Biro Umum akan mendapatkan informasi melalui email bahwa ada informasi peminjaman dari Dinas Kelautan dengan informasi kode dan tanggal dengan perihal peminjaman aset. Kita klik untuk melihat informasi detailnya. Di sini tersimpan juga, tercopy data-data peminjaman yang mereka lakukan. Ditambah dengan informasi link untuk mengakses kembali informasi peminjaman mereka.
Ada dua link yang kita siapkan untuk diakses melalui laptop atau PC atau menggunakan mobile dengan informasi dari Biro Umum Sekda Provinsi bahwa surat ini otomatis create melalui aplikasi Sekda Biro. Pelanggan atau peminjam, dia kalau mau melengkapi atau melihat kembali apabila dia sudah lupa kodenya, karena kode ini otomatis dan berupa karakter yang khusus, dia bisa klik kembali ini dan membawa mereka ke link yang telah mereka lihat sebelumnya, kembali ke informasi surat peminjamannya. Oh, ternyata belum ada jawaban dari Biro Umum. Nah, operator dia harus pada saat dia memeriksa kembali aplikasi, karena dia mendapatkan informasi melalui email dan juga melalui aplikasi Telegram yang otomatis mereka terima informasinya. Ada informasi masuk, kita lihat ada satu pesan. Pihak operator akan membuka Telegramnya. Dia lihat ada pesan masuk melalui aplikasi Sekda Biro. Begitu diklik akan kelihatan. Ini adalah informasi peminjaman yang dilakukan oleh calon pengguna aset. Surat peminjaman kodenya sama dengan yang ada di email. Kodenya 9DBDD4A35E. Terkirim tanggal 24. Tanggal suratnya adalah tanggal 24 bulan 9 2020. Dari Dinas Kelautan dengan informasi email dan fasilitas yang akan dipinjam dengan informasi tanggal kegiatan. Tanggal 28 bulan 9 dan jam 8.00 sampai jam sekian penggunaannya, sesuai dengan yang ada di email. Kemudian dari pihak operator Sekda Biro nanti akan membuka juga aplikasi. Ini kita tutup dulu. Dia akan masuk untuk memberikan jawaban karena telah diinformasikan ke pimpinan bahwa ada peminjaman dari Dinas Kelautan dan disetujui. Jadi operator akan membuka informasi ini, kemudian memasukkan file surat peminjaman. Apa namanya? Jawaban peminjaman misal. Atau bisa juga namanya lain sesuai dengan persetujuan, surat persetujuan. Surat persetujuan peminjaman. Tambah lampiran. Oke, sudah terkirim. Informasinya sudah terkirim. Kita reload kembali. Sudah ada 2. Otomatis nanti pada saat instansi calon peminjam dia akan membuka kembali melalui link emailnya karena dia mau lihat lagi bagaimana status peminjamannya mereka. Dia klik kembali dan akan terbuka informasinya bahwa sudah ada tambahan lampiran baru. Oh, Biro Umum sudah menjawab surat peminjamannya mereka. Dari posisi peminjam, oh kita sudah dijawab oleh Biro Umum. Kita buka apa jawabannya. Sudah disetujui. Nah, ini contoh dari lembar jawabannya berdasarkan nomor disposisi. Seumpama di sini jawabannya disetujui, silakan menggunakan. Tentunya tahapan selanjutnya adalah membuat surat berita acara pemakaian. Jadi secara hukum bahwa instansi tersebut bisa menggunakan sesuai dengan jadwal yang mereka ajukan. Kembali ke halaman depan. Untuk calon peminjam lain tentunya dia akan melihat juga bahwa ruang meeting yang lantai 2 yang kapasitas 50 orang sudah ada 3 jadwal rencana penggunaan. Dia juga mereka juga harus menyesuaikan tanggal berapa kosong acaranya. Kemudian melalui aplikasi ini juga bisa diakses karena tadi ada informasi melalui aplikasi mobile.
Para peminjam juga bisa meminjam menggunakan aplikasi mobile. Kita lihat tampilan aplikasi via mobile. Kita buka perambah internet melalui mobile, kita coba menggunakan Firefox. Dia akan buka alamat Sekda Biru. Sekda Biru. Ini sudah ada. Oke. Akan tampil versi mobile dengan informasi yang sama tapi dengan format mobile. Ada beberapa informasi aset yang ada yang sudah dipublikasikan oleh Biro Umum, bisa dilihat di sini, dan dikelompokkan berdasarkan lokasi. Gedung utama kantor gubernur, gedung serbaguna PKK, ruang VIP bandara, tenda, kemudian kendaraan roda 4 dan 6. Calon peminjam akan memilih juga sama dengan yang tadi. Dia akan memilih ruangan yang akan dia pakai. Dia mau lihat kembali, oh ruang meeting 2 yang di lantai 2 kapasitas 50 orang yang ada di gedung utama kantor gubernur. Jadwalnya ada 3. Salah satunya adalah Dinas Kelautan tadi yang menggunakan dari jam 8. Atau jadwal yang hari Jumat ada dari jam 10 sampai jam 13, jam 1 siang. Kalau dia adalah calon peminjam atau instansi baru yang akan meminjam aset ini juga, dia harus melengkapi form yang sudah disiapkan melalui aplikasi mobile atau melalui aplikasi online. Kembali dia memilih, dia mau pinjam apa, dia klik ini. Jadi sama, cuma tampilannya saja menyesuaikan dengan tampilan mobile atau tampilan laptop atau PC yang digunakan. Setelah melengkapi data ini, tentunya mereka akan mendapatkan email. Kalau dia menggunakan laptop, dia akan buka email. Nah, ini tadi peminjamnya ini. Jadi dia terima email dari Sekda Biru. Sekda Biru juga bahwa konfirmasi dari aplikasi tadi. Ini adalah kopi atau rekaman yang bisa digunakan oleh peminjam tentang status peminjamannya mereka. Sama yang diterima oleh operator, informasinya sama pula dengan yang dikirim melalui aplikasi mobile. Kalau peminjam dia menggunakan aplikasi mobile, tentunya dia harus membuka email mereka melalui aplikasi mobile. Umpamanya dia menggunakan Gmail juga. Ini ada Dinas Kelautan, surat peminjaman dengan kode tanggal 24. Dia klik. Kemudian dia lihat, karena dia menggunakan mobile, dia sebaiknya memilih link mobile website yang ada nomor 2 ini. Dia klik ini, akan membawa mereka ke aplikasi melalui perambah internet yang default di device mobile peminjam. Kita tunggu tampilannya. Sekda Biru Mobile menampilkan informasi peminjaman yang telah mereka ajukan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020. Instansi Kelautan. Nah, ini sudah ada informasinya. Ini versi mobile. Sama halnya dengan yang versi PC. Kalau dia klik melalui emailnya sendiri, sama. Cuman beda di tampilan menyesuaikan device yang dia gunakan. Sama juga dia bisa memeriksa status peminjamannya dengan menginput kode yang dia terima melalui email. Nah, informasi kodenya nih, suratnya. Kode surat sama, kemudian detail infonya tentang peminjaman ruangan dengan perihal peminjaman ruangan bla 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 dari instansi Dinas Kelautan dengan alamat email. Kemudian aset yang akan dipinjam adalah meeting 2 pada gedung utama kantor gubernur lantai 2. Sama informasinya mobile dengan
yang menggunakan aplikasi laptop. Baik, kita lihat kembali di halaman utama ini. Para calon pengguna bisa memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Salah satunya adalah fasilitas online help menggunakan aplikasi Jitsi. Setelah dia klik, dia bisa klik tampilannya di sini agak kecil, atau dia klik open new tab. Open new tab itu dia akan lari ke tab baru dengan ukuran yang jauh lebih besar. Yang di laptop ukuran besar ini adalah tampilan di pihak peminjam. Kita lihat di pihak operator. Yang layar besar ini adalah pihak operator yang standby. Kemudian peminjam dia bisa menggunakan kembali mobilenya. Dia buka aplikasi Jitsi. Misal dia buka aplikasi Jitsi karena dia sudah install juga. Karena operator sudah standby, berarti calon peminjam yang ingin melakukan konsultasi secara langsung, secara live, dia bisa menggunakan aplikasi Jitsi di device mobile mereka dengan membuka aplikasi Jitsi dengan memasukkan nama room Sekda biru. Kemudian dia klik join. Kita bisa saksikan bahwa operator juga sudah menerima bahwa ada orang yang akan melakukan konsultasi secara live menggunakan aplikasi Jitsi ini sebagai fasilitas alat bantu konsultasi. Jadi peminjam bisa melakukan konsultasi melalui aplikasi ini. Operator juga langsung menjawab, memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan oleh peminjam. Oke, informasi sudah selesai, peminjam juga sudah puas dengan informasi yang diberikan, dengan fasilitas atau apapun informasi yang dia butuhkan tentang aset yang akan mereka gunakan. Pertemuan Vicon sudah selesai, peminjam mematikan Viconnya. Dia sudah keluar. Operator tetap bisa standby. Nah, apabila sudah selesai atau operator pun juga istilahnya dia mau istirahat atau dia sudah selesai jam kantor, bisa menutup kembali. Dan aplikasi Jitsi ini bisa dia operator mengaktifkan kembali di rumah atau dimanapun dia berada. Kemudian selanjutnya, karena informasi aset yang diinput ini adalah yang bisa diakses oleh operator, maka operator harus masuk. Saya keluar dulu. Operator membuka aplikasi Sekda biru juga dengan memasukkan informasi login khusus operator. Login. Di sini akan tampil informasi daftar surat masuk peminjaman. Daftar surat peminjaman. Kita sudah terima surat ini berjumlah 7. Ada dari Dinas Kelautan, Biro Umum. Kita tutup dulu. Peminjamannya ada beberapa ruangan, ruang meeting 1, pinjam lapangan upacara untuk acara sosialisasi. Operator pun untuk menjawab atau memberikan jawaban berdasarkan surat yang masuk bisa memilih salah satu surat ini untuk melihat detailnya atau menambah informasi seperti surat peminjaman dari Dinas Kelautan, lampirannya sudah ada, surat peminjaman yang berasal dari instansi peminjam, kemudian surat persetujuan peminjaman oleh Biro Umum yang diinput oleh operator melalui aplikasi ini. Lengkap dengan informasinya, tanggal suratnya, tanggal masuknya, kemudian hari, tanggal, jam kegiatannya. Dia mulai jam berapa sampai jam berapa selesai. Melalui akses operator ini juga, operator bisa memberikan atau menambah informasi tentang aset-aset yang dimiliki. Bisa menambah lokasi aset,
Di sini sudah ada gedung utama kantor gubernur, gedung serbaguna, VIP bandara, tenda dan kelengkapan, dan kendaraan roda 4 dan 6. Kalau diperlukan penambahan lagi, mungkin ada kendaraan roda 2 bisa ditambah, atau jenis atau kelompok aset biro umum kita tambahkan. Oke, kita tutup, kita refresh kembali. Sudah ada kelompok aset kendaraan roda 2. Karena daftar aset atau fasilitas kendaraan roda 2 belum diinput oleh operator, maka kita belum punya data tentang aset roda 2. Begitupun dengan publik. Mereka belum bisa mengakses informasi tentang kendaraan roda 2 karena belum diinput oleh operator. Kemudian melalui akses operator ini juga bisa menambah user untuk operator. Apakah dia mau menambah operator lagi untuk melakukan kontrol, menambah fasilitas, atau menjawab surat berdasarkan disposisi pimpinan. Setelah selesai, operator bisa keluar. Selanjutnya, pihak peminjam melakukan komunikasi langsung dengan biro umum. Demikian manual aplikasi Sekda Biru, surat elektronik kreatif pada biro umum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.